Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Pengertian bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut dua jenis. Yang pertama, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Yang kedua, bank pekreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Sistem perbankan di Indonesia menurut kepemilikannya ada 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatannya diawasi oleh pemerintah serta keuntungannya adalah milik pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, BPD atau bank milik pemerintah daerah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, ada bank swasta nasional, di mana bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendirian pun didirikan oleh swasta, sehingga keuntungan dari bank ini dimiliki oleh swasta pula. Yang keempat, ada bank asing. Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, serta keuntungannya pun milik pihak luar negeri. Selanjutnya, peran bank dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan yang menyimpan uang yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum lainnya. Bank sentral adalah bank dari bank umum lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank umum tidak memperoleh pinjaman dari sumber lainnya. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga keuangan yang termasuk bank umum merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimiliki atau yang ditabungkan kepadanya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing dan menjaga keseimbangan ekspor dan impor. Yang kelima, mencetak uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, kebijakan perbankan di Indonesia. Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan mulai dari aspek modal sampai kredit atau internal maupun aspek hubungan dengan pihak lain atau eksternal. Selanjutnya, perizinan bank. Perizinan bank itu ada 4. Yang pertama, izin prinsip. Izin prinsip merupakan persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Yang kedua, adanya izin usaha. Izin ini yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha suatu bank. Yang ketiga, ada pencabutan izin, di mana usaha yang dilakukan sebagai langkah terakhir dalam upaya penyihatan bank apabila kesulitan bank mengganggu kelangsungan usahanya.
Yang keempat, adanya pembukaan kantor. Setelah mendapatkan izin usaha dan sesuai dengan syarat ketentuan, maka baru bisa untuk melakukan pembukaan kantor. Selanjutnya ada pengawasan bank. Pengawasan bank di sini ada dua. Yang pertama, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berupa laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Selanjutnya, langkah penyelesaian masalah perbankan. Yang pertama, dengan menambah modal. Yang kedua, mengganti pengurus. Yang ketiga, menyelesaikan kredit macet. Yang keempat, dengan melakukan konsolidasi. Yang kelima, menjual kepada pihak lain. Yang keenam, melakukan pengelolaan kepada pihak lain. Selanjutnya, faktor-faktor penggugur penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, perselisihan internal. Yang kedua, campur tangan pihak bank. Yang ketiga, window dressing. Yang keempat, adanya praktek bank dalam bank. Yang kelima, adanya kesulitan yang menyebabkan pengunduran diri dari clearing. Yang keenam, adanya praktek lain yang dapat membahayakan bank. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.